Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ke-10. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Maka terlalu suka Bayan mendengar kata Bibi Zainab itu, dan ia pun berhikayatlah akan cerita yang ke-10. Maka kata Bayan, adalah seorang raja amat besar kerajaannya. Maka adalah seorang putra baginda itu perempuan, terlalu baik parasnya. Tiada siapa taranya di dalam negeri itu. Maka masyhurlah wartanya kepada segala negeri akan baik parasnya putra baginda itu. Tiadalah bandingannya lagi. Maka banyak anak raja-raja kawin dengan tuan putri itu, habis mati dibunuhnya. Hingga kurang esa 40 sudah suaminya mati dibunuh oleh tuan putri itu daripada sebab tidurnya. Apabila anak raja itu tidur, maka diikatnya kaki tangannya, disembelihnya. Demikianlah pekerjaan tuan putri itu. Maka kedengaranlah kabar tuan putri itu kepada anak raja terkesan namanya. Maka anak raja itu pun bermohonlah kepada ayahanda, bundanya, hendak pergi meminang tuan putri itu. Maka titah baginda itu, tiadakah engkau mendengar kabar putri itu kurang esa 40 anak raja-raja yang sudah dikawinkan dengan dia habis dibunuhnya. Adapun akan sekarang, janganlah anakku meminang putri itu. Jika anakku hendak beristri, biarlah ayahanda pinangkan anak raja yang lain. Maka beberapa dilarangkan baginda, tiada juga didengar anaknya. Maka sembah anak kanda baginda itu. Jikalau tiada dengan tuan putri itu, tiadalah patik mau beristri. Setelah didengar baginda, anak kanda itu hendak pergi juga. Maka baginda pun bertitah, baiklah, pergilah anakku, melainkan kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Maka anak kanda baginda itu pun pergilah dengan sebuah kapal, cukup dengan alatan dan muatannya kapal itu. Maka berlayarlah ia, kemudian beberapa lamanya di laut. Maka ia pun sampailah kepada sebuah negeri. Maka angin pun habislah. Maka berhentilah anak raja itu bersahabat dengan raja negeri itu. Adapun raja di dalam negeri itu tiadalah lain pekerjaannya, hanyalah berburu juga pada setiap hari. Apabila ia beroleh rusa 2-3 ekor pun, maka dilepaskannya, diambil seekor juga, disembelihnya, dimakannya dengan segala hulu balangnya di dalam hutan itu juga. Demikianlah adat raja itu, sehari-hari bermain-main berburu rusa. Syahdan datang kepada suatu hari, maka berhimpunlah segala rusa yang di dalam hutan itu, bermusyawarat sama sendirinya. Maka ada seekor rusa yang tertua daripada rusa yang banyak. Maka katanya, "Hei tuan-tuan, apa bicara kita sekalian? Karena raja itu sehari-hari ia berburu mengambil kita, tak dapat tiada diperolehnya juga. Tetapi jikalau beberapa ekor pun kita didapatinya, hingga seekor juga yang dibunuhnya, yang lain dilepaskannya. Tetapi pada ketika kita dihambat itu, banyaklah balanya kita. Ada yang patah kaki tangannya, ada yang patah tanduk, ada yang pecah kepalanya, lari ke sana kemari, bercerai-berai dengan anak bini kita. Adapun pada bicara hamba, daripada demikian itu, baiklah di antara kita ini menyerahkan diri kita sehari seekor, supaya jangan ia berburu lagi." Maka sahut rusa yang banyak itu, "Benarlah bicara tuan hamba itu. Tetapi siapa yang hendak dahulu menyerahkan dirinya kepada raja itu?" Maka kata rusa yang tua, "Baik juga kita berbuang undi. Barang siapa yang kena undi, ialah dahulu sampai ajalnya, dan hendaklah ia menyerahkan dirinya kepada raja itu." Maka kabullah sekaliannya akan bicara itu. Maka berkampunglah rusa itu semuanya berbuang undi. Terkenalah undi itu kepada seekor. Maka pada esok hari, pagi-pagi raja pun pergilah berburu. Maka dilihatnya ada seekor rusa datang menyerahkan dirinya. Maka disuruh raja tangkap, lalu disembelih oleh orang-orangnya.
Maka makanlah baginda itu dengan segala hulu balangnya. Setelah sudah, raja pun kembalilah ke istananya. Setelah sampai pada esok harinya, raja pun berangkatlah seperti kelakuannya yang dahulu itu juga. Datang seekor lagi rusa, demikian juga lakunya. Maka disuruh raja sembelih juga. Demikianlah pekerjaan baginda itu. Pada suatu hari rusa itu berbuang undi, maka kenalah pada seekor rusa yang tua. Maka rusa itu pun kembalilah ke rumahnya serta katanya pada bininya, "Hei buah hatiku, pada hari ini aku terkena undi. Esok pagi-pagi bercerailah kita. Tuan perihalalah anak kita baik-baik." Maka bininya rusa itu menangis seraya katanya, "Janganlah tuan hamba pergi, biarlah hamba pergi gantikan. Karena kita lamalah sudah bersama-sama, dari muda kita sampai ketua tiada pernah bercerai." Maka kata rusa jantan, "Janganlah engkau pergi, biarlah aku pergi." Dalam berkata-kata itu menangislah keduanya. Telah keesokan harinya, maka raja pun keluarlah berburu. Maka rusa jantan itu pun datang menyerahkan dirinya ke hadapan raja itu. Maka diikut oleh rusa betina itu dari belakang dengan tangisnya berlari-lari. Maka dihantarkannya lehernya ke atas leher kakinya itu. Maka beberapa pun ditolakkan orang akan rusa betina itu. Ia datang juga mendapatkan lakinya, serta keluar air matanya bercucuran. Dipersembahkan oranglah kepada raja. Raja pun datanglah melihat rusa itu. Maka disuruh raja tolakan rusa betina itu. Datang juga ia menghantarkan lehernya di atas leher lakinya. Setelah baginda melihat kelakuan rusa itu, ia pun heranlah, serta belas kasihan hatinya melihat hal itu. Di dalam hati baginda, "Besarlah dosaku menceraikan orang dengan kekasihnya." Maka keduanya disuruh raja lepaskan. Akan raja itu pun berangkat kembali ke istananya. Tiadalah baginda berburu lagi. Sebermula akan anak raja itu pun ada juga melihat halnya rusa itu. Amatlah herannya. Maka musim pun datang. Anak raja itu pun berlayarlah menuju negeri tuan putri itu. Setelah sampai, maka anak raja itu pun naiklah ke istana membawa peminang terlalu banyak. Maka titah raja di dalam negeri itu, "Janganlah anakku berkehendak akan adinda itu." Lalu diceritakannya segala hal ihwalnya. Akan ayahanda itu tiada dapat melalui sembarang kehendak anakanda itu, karena ia hanyalah seorang anak. Maka kata raja itu, "Sekaliannya sudah patik diketahui dari hal mati itu, dengan hukum Allah juga kabullah patik." Maka baginda itu pun mengawinkan anak raja itu dengan putra baginda. Maka lalu dibawa oranglah masuk ke dalam kelambu tuan putri itu. Setelah hari pun malamlah, maka anak raja itu pun tiadalah ia tidur. Setelah beberapa hari lamanya anak raja itu duduk dengan tuan putri. Maka pada suatu malam anak raja itu arip-arip sangat matanya hendak tidur. Lalu ia tidur, tiada kabarkan dirinya. Seketika maka tuan putri itu pun bangun. Lalu diikatnya kaki tangan anak raja itu. Maka anak raja itu pun terkejut daripada tidurnya. Maka tuan putri itu pun segera mengambil keris dan menyembelih leher anak raja itu. Kata anak raja itu, "Hei orang celaka berdebah, bukankah aku ini suamimu? Mengapa maka engkau hendak menyembelih leherku? Maka engkau perbuat seperti kerbau lembu, hendak makan dagingnya. Bukankah kita ini manusia? Tiadakah engkau ketahui pekerjaan suami berkasih-kasihan itu?" Maka kata tuan putri itu, "Hei anak raja, tiadakah engkau mendengar anak-anak raja? Kurang esa 40 sudah lakiku yang kubunuh." Setelah didengar oleh anak raja itu, kata tuan putri itu, maka anak raja itu pun tertawa menggilai-gilai. Maka kata tuan putri itu, "Aku pun heranlah sekali melihatkan kelakuanmu ini. Karena banyaklah sudah aku bunuh orang, apabila ia hendak kubunuh, niscaya ia menangis minta ampun kepada aku. Maka engkau ini hendak kubunuh, tertawa menggilai-gilai. Maka terlalu ajaib aku melihat kelakuanmu itu, seperti orang gila tiada takut."
Arip-arip itu pemirsa adalah mengantuk ya. Dan kata menggilai-gilai di sini di footnote-nya yaitu terbahak-bahak. Kita lanjutkan. Maka kata anak raja itu, engkau tiada ketahui arti suami itu. Sungguh pun engkau anak raja besar, tiada ketahui manfaat orang bersuami itu. Maka seraya anak raja itu pun berceritalah akan hikayat rusa menyerahkan dirinya, menghantarkan lehernya akan ganti suaminya itu, hendak disembelih orang itu. Demikianlah kasihnya akan suaminya. Istimewa pula engkau ini, nama sahaja manusia, tiada ketahui akan arti suami itu dan kasih akan istrinya itu. Pada hatiku, jikalau datang sesuatu kejahatan sekalipun kepadamu, melainkan nyawakulah dengan badanku, aku tukarkan dengan dia. Sekarang mengapa maka engkau hendak membunuh aku ini? Karena tiada harus istri membunuh suaminya, seperti orang membunuh ibu bapaknya juga. Setelah sudah Tuan Putri mendengar kata anak raja itu, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada hati Tuan Putri itu, maka baharulah berasa insaf pada hatinya. Maka diuraikannya ikat pada suaminya itu. Ia pun sujudlah pada kaki suaminya, seraya katanya, baharulah Patik ketahui arti suami itu. Pada sangka hati Patik, manusia itu seperti binatang juga. Maka segeralah disambutnya tangan istrinya itu, lalu dipeluk dan diciumnya. Setelah sudah, maka dipersembahkan oleh dayanglah kepada ayahanda Baginda, mengatakan Tuan Putri sudah berkasih-kasihan dengan anak raja itu. Maka Baginda pun terlalu sukacita hatinya. Baginda pun memberi sedekah akan segala fakir dan miskin, daripada emas dan perak bertimbun-timbun seperti bukit. Maka anak kanda Baginda itu pun dirajakan oleh Baginda gantinya di dalam negeri itu. Maka kata Bayan, demikianlah kebajikan orang yang jaga serta ingat itu. Akan sekarang baiklah Tuan pergi, karena anak raja itu lamalah sudah menanti. Maka istri Khojah Maimun pergilah hingga pintunya, maka hari pun sianglah, maka ia pun kembali ke rumahnya. Ini banyak maka ya pemirsa, ini ditulisannya di bukunya seperti ini gitu. Setelah hari malam sunyi orang tidur, maka istri Khojah Maimun pun memakailah. Lalu datang pula kepada Bayan itu seraya katanya, hei unggas yang bijaksana, ganti ibu bapakku, apa bicaramu akan hamba ini, hendak pergi kepada kekasihku menyampaikan hajatku. Maka kata Bayan itu, belumkah lagi Tuan bertemu? Sungguhlah rupanya hamba ini binatang, maka tiada dapat hamba pertemukan Tuan dengan kekasih Tuan itu pada rasa hati hamba. Sedangkan Raja Nursyah bermimpi kawin dengan seorang putri, maka oleh Perdana Menteri dapat dicarinya. Istimewa pula seperti anak raja itu sudah hadir. Baiklah Tuan, segera pergi mendapatkan dia. Maka kata istri Khojah Maimun, betapa ceritanya itu? Tiadalah hamba mau berceritakan, karena Tuan hamba belum lagi berjumpa dengan anak raja itu. Berhikayatlah juga engkau dahulu, sekarang aku pergi. Maka Bayan pun berhikayatlah. Al-Kisah, maka berhikayatlah Bayan itu, demikianlah hikayatnya. Maka adalah seorang raja di negeri Tur. Baginda itu amatlah besar kerajaannya. Akan raja itu lagi muda belia, muda wangsa, belum lagi beristri. Maka ada seorang Perdana Menteri terlalu arif bijaksana di bawah Baginda itu. Syahdan kepada suatu malam Baginda beradu di dalam peraduan. Maka ia bermimpi bersuka-sukaan dengan seorang putri, terlalu baik parasnya. Maka daripada sangat berahinya serta sukacita raja itu akan mimpinya itu, maka dialah ia mau bangun daripada tidurnya. Maka tiadalah ia mau bangun daripada tidurnya. Setelah hari siang, maka dilihat oleh dayang-dayang, Baginda itu beradu juga lagi. Segala dayang-dayang itu pun duduklah menunggu Baginda hingga sampai tengah hari. Belum juga Baginda itu bangun, maka segala dayang-dayang duduklah dengan segala jawatannya.
Dengan beberapa lamanya dinanti-nanti, tiada juga baginda itu bangun. Maka heranlah segala dayang-dayang itu. Lalu ia menyuruh memberitahu Perdana Menteri, menyatakan perihal baginda itu. Maka apabila Perdana Menteri mendengarkan perkataan segala dayang-dayang itu, maka ia pun segeralah datang masuk ke dalam istana, lalu masuk ke peraduan baginda itu. Dilihatnya raja lagi beradu terhantar di atas getak keemasan. Tiada kabarkan dirinya, tetapi warna mukanya berseri-seri seperti bunga melur yang kembang daripada kesukaannya. Nah, ini getak ini di sini diterangkan yaitu tahta atau singgasana. Maka oleh Perdana Menteri diambilnya air mawar, dibubuhnya kepada batil, beretatahkan ratna mutu manikan, maka disapunya akan muka raja. Baginda pun terkejutlah lalu bangun. Maka dilihat oleh baginda Perdana Menteri ada duduk menghadap. Maka titah baginda, "Hei Perdana Menteri, mengapa maka engkau membangunkan aku, sedang lagi bertemu dengan kekasihku dan kesukaanku? Jikalau lain daripadamu, niscaya aku bunuh." Maka sembah Perdana Menteri, "Ya tuanku Syah Alam, daripada cemas Patik melihat seperti orang kematian." Rupanya Syah Alam diuraplah. Maka oleh Raja Tur pun segala mimpinya itu diceritakannya kepada Perdana Menteri itu. Seraya ia bertitah, "Hei mamaku, jikalau ada kasihmu akan daku, hendaklah carikan aku tuan putri itu. Jikalau tiada engkau peroleh seperti mimpiku itu, matilah engkau kubunuh." Maka sembah Perdana Menteri, "Ya tuanku, apakah nama negerinya dan apakah nama tuan putri yang tuanku mimpikan itu, dan betapakah rupanya? Berilah Patik tahu, jikalau beberapa jauhnya, Patiklah mencarikan dia." Maka titah baginda, "Tiada aku tahu akan namanya dan nama negerinya, dan akan rupanya tiadalah bandingnya di dalam negeri ini." Maka oleh Perdana Menteri diambilnya kertas, dilukisnya rupa seorang putri yang amat baik parasnya. Lalu dipersembahkannya kepada baginda seraya sembahnya, "Adakah demikian rupanya yang dulu baginda mimpikan itu?" Setelah dilihat oleh raja itu, maka titahnya, "Bukannya demikian rupanya yang kumimpikan itu." Maka Perdana Menteri itu pun berpikir. Maka dilukisnya oleh Perdana Menteri itu rupa seorang putri lagi. Maka dipersembahkannya, itu pun tiada juga dapat rupa seperti putri yang dimimpikan oleh baginda. Perdana Menteri heranlah di dalam hatinya, bagaimanakah rupanya juga tuan putri itu. Maka yang demikian itu hingga sampailah 7 kali diperbuatnya, tiadalah beroleh seperti rupa tuan putri itu. Yang ke-8 kali itu sehabis-habis pandai menteri itu menulis dengan hematnya. Setelah sudah, maka lalu diunjukkannya kepada baginda. Maka apabila disambut oleh baginda, maka titah baginda, "Inilah rupanya putri yang aku mimpikan itu." Maka segera disambut baginda gambar itu, lalu dipeluk, diciumnya akan lukisan itu, seperti Laila dengan Majnun rupanya. Maka sembah Perdana Menteri, "Patik pohonkan dahulu lukisan itu." Maka titah baginda, "Aku tiada dapat bercerai dengan dia, buah hati cahaya mataku." Maka titah baginda, "Aku tiada dapat bercerai dengan dia, buah hati cahaya mataku." Maka oleh Perdana Menteri itu ditulisnya pula suatu lagi seperti lukisan itu. Maka ia pun masuk menghadap, lalu bermohon kepada baginda akan hendak pergi mencari putri itu. Maka titah baginda, "Baiklah." Maka Perdana Menteri menyembah lalu berjalan keluar kota. Dengan segeranya bersiapkan sebuah kapal serta berlengkap dengan alat senjata. Setelah sudah lengkap, maka Perdana Menteri itu pun berlayarlah. Telah berapa lamanya, maka ia pun sampailah kepada sebuah negeri. Setelah sampai di pelabuhan negeri itu, maka Perdana Menteri itu pun memanggil segala nahkoda kapal, serta diperjamunya makan dan minum. Setelah sudah makan dan minum itu, lalu bercakap-cakap, maka Perdana Menteri pun lalulah mengambil gambar itu, ditunjukkannya kepada segala nahkoda kapal itu, seraya katanya, "Adakah tuan-tuan nahkoda sekalian
melihat prameswari yang seperti dalam peta ini. Pada segala negeri tuan-tuan nahkoda sudah berlayar itu. Maka kata sekalian nahkoda, selama-lama yang hamba sekalian ini hidup di dalam dunia, maka tiadalah pernah hamba melihat rupa orang yang seperti di dalam peta ini. Jangankan hamba melihat, mendengar kabar pun tiadalah. Beberapa buah negeri yang hamba sudah berlayar. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali dengan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.